Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional sepakat bergabung dengan koalisi Gerindra serta PKB menghadapi pemilu 2024. Keempat partai bersepakat. Keputusan ini tidaklah tiba-tiba, karena kita tahu bahwa intensitas pertemuan antara Pak Erlangga dengan Pak Prabowo itu sudah dilakukan sejak bulan Juli tahun 2022 yang lalu. Dan pembicaraan tersebut tentu banyak hal yang dibahas, dari mulai soal pemerintahan hingga pada ujungnya memang membicarakan soal dukungan terhadap pemilihan presiden tahun 2024. Bahwa Partai Golkar melakukan komunikasi politik dengan koalisi partai yang lainnya, tentu itu bagian dari dinamika yang dilakukan di dalam tubuh Partai Golkar. Dan Pak Zulkifli Hasan sudah menyampaikan dalam pertemuan kita dengan Pak Prabowo bahwa mari Pak Prabowo kita tuntaskan perjuangan kita. Jadi artinya bergabung dengan Pak Prabowo untuk mendukung beliau maju di dalam kontestasi Pilpres 2024 merupakan sebuah pilihan yang alamiah, yang natural, yang logis, karena kita sudah 2 kali mendukung dan kita memang memiliki tekad untuk menuntaskan perjuangan ini bersama-sama. Entah ini ke Ganjar oke, ke Prabowo oke. Jadi menurut saya selama menjadi bagian dari pemerintah, itu kalau misalnya Golkar atau Pan mendukung Ganjar, menurut saya juga direstui oleh Pak Jokowi. Mendukung Prabowo juga direstui karena dua-duanya merupakan bagian dari pemerintah. Saya juga yakin sekali bahwa pilihan ini sudah diskusi dengan Pak Jokowi. Tapi kalau melihat kerja Pak Jokowi, kan Pak Jokowi biasanya nanya, Anda nyamannya sama siapa? Kalau nyamannya sama Ganjar, ya silakan mendukung Ganjar. Segera umumkan. Kalau Anda jika nyamannya dengan Prabowo, ya silakan dukung Prabowo. Menurut saya yang agak-agak berat kalau bilang nyaman sama Anies, nah itu mungkin agak berat diskusinya dengan Pak Jokowi. Jadi dengan Nasdem. Tapi kalau nyamannya dengan salah satu di antara dua ini, saya yakin diskusinya nggak alot dengan Pak Jokowi karena akan dipersilakan. Kan itu juga yang terjadi dengan relawan. Relawan yang merasa nyaman dengan Ganjar dipersilakan dengan Ganjar. Tapi ada relawan yang Pak Jokowi yang nyaman dengan Prabowo, ya dipersilakan juga dengan Prabowo. Jadi masing-masing juga merasa punya blessing. Yang bergabung dengan Ganjar merasa dapat blessing, yang bergabung dengan Prabowo juga mendapat blessing. Nah, tapi kan nggak faktor tunggal menurut saya diskusi dengan Pak Jokowi ini. Ini kan juga ada soal kemampuan komunikasi masing-masing capres. Apakah misalnya komunikasi antara PAN dengan Golkar dengan Ganjar misalnya cukup intens? Saya tidak melihat itu, minimal di media yang tampak di permukaan kita nggak melihat itu. Golkar PAN resmi dukung Fahri Hamzah bilang Prabowo Capres terkuat. Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat Gelora Indonesia Fahri Hamzah mengatakan bahwa dukungan Partai Golkar dan PAN kepada Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden dianggap bisa membawa keberuntungan. Seperti saya duga, Pak Prabowo akhirnya menjadi capres terkuat dukungannya di saat capres lain masih sulit karena tiket tidak terpegang di tangan sendiri. Kata Fahri kepada wartawan dikutip Senin 14 Agustus 2023. Dia menilai apa yang dilakukan Prabowo bersama dengan Gerindra adalah sebuah manuver bebas dan takut kehilangan tiket. Meski ada ancaman dari PKB untuk menarik dukungan. Namun faktanya, kata dia, Prabowo terus mendapat tambahan dukungan dari partai politik parpol, sehingga koalisinya tidak hanya sebatas Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR). Ini keuntungan beliau sebagai ketum partai yang nyapres. Manuver bebas dan tidak takut kehilangan tiket. Selamat Pak, tuturnya. Lebih lanjut, yang melihat ada stabilitas tiket Pilpres 2024 sudah dimiliki oleh Prabowo yang masuk dalam bursa capres hingga pendaftaran nanti. Hal itu menurutnya justru akan memudahkan Prabowo dalam menentukan cawapres nanti. Bagi Ketua DPR periode 2014 sampai 2019 ini, melihat bergerak Prabowo dalam Pilpres 2024 cukup elegan. Dan tentunya hal itu akan dinilai masyarakat secara baik. Saya termasuk yang melihat langkah-langkah Pak Prabowo itu elegan loh.
Yang gak mau masuk terlalu jauh, ini luar biasa, akan dibaca rakyat paling tidak ambisius. Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat Gelora Indonesia Fahri Hamzah mengatakan bahwa dukungan Partai Golkar dan PAN kepada Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden dianggap bisa membawa keberuntungan. Seperti saya duga, Pak Prabowo akhirnya menjadi capres terkuat dukungannya di saat capres lain masih sulit karena tiket tidak terpegang di tangan sendiri. Kata Fahri kepada wartawan dikutip Senin 14 Agustus 2023. Dia menilai apa yang dilakukan Prabowo bersama dengan Gerindra adalah sebuah manuver bebas dan takut kehilangan tiket. Meski ada ancaman dari PKB untuk menarik dukungan. Namun faktanya, kata dia, Prabowo terus mendapat tambahan dukungan dari partai politik parpol, sehingga koalisinya tidak hanya sebatas Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR). Ini keuntungan beliau sebagai ketum partai yang nyapres. Manuver bebas dan tidak takut kehilangan tiket. Selamat Pak, tuturnya. Lebih lanjut, yang melihat ada stabilitas tiket Pilpres 2024 sudah dimiliki oleh Prabowo yang masuk dalam bursa capres hingga pendaftaran nanti. Hal itu menurutnya justru akan memudahkan Prabowo dalam menentukan cawapres nanti. Bagi Ketua DPR periode 2014 sampai 2019 ini, melihat bergerak Prabowo dalam Pilpres 2024 cukup elegan. Dan tentunya hal itu akan dinilai masyarakat secara baik. Saya termasuk yang melihat langkah-langkah Pak Prabowo itu elegan loh. Yang gak mau masuk terlalu jauh, ini luar biasa, akan dibaca rakyat paling tidak ambisius. Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat Gelora Indonesia Fahri Hamzah mengatakan bahwa dukungan Partai Golkar dan PAN kepada Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden dianggap bisa membawa keberuntungan. Seperti saya duga, Pak Prabowo akhirnya menjadi capres terkuat dukungannya di saat capres lain masih sulit karena tiket tidak terpegang di tangan sendiri. Kata Fahri kepada wartawan dikutip Senin 14 Agustus 2023. Dia menilai apa yang dilakukan Prabowo bersama dengan Gerindra adalah sebuah manuver bebas dan takut kehilangan tiket. Meski ada ancaman dari PKB untuk menarik dukungan. Namun faktanya, kata dia, Prabowo terus mendapat tambahan dukungan dari partai politik parpol, sehingga koalisinya tidak hanya sebatas Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR). Ini keuntungan beliau sebagai ketum partai yang nyapres. Manuver bebas dan tidak takut kehilangan tiket. Selamat Pak, tuturnya. Lebih lanjut, yang melihat ada stabilitas tiket Pilpres 2024 sudah dimiliki oleh Prabowo yang masuk dalam bursa capres hingga pendaftaran nanti. Hal itu menurutnya justru akan memudahkan Prabowo dalam menentukan cawapres nanti. Bagi Ketua DPR periode 2014 sampai 2019 ini, melihat bergerak Prabowo dalam Pilpres 2024 cukup elegan. Dan tentunya hal itu akan dinilai masyarakat secara baik. Saya termasuk yang melihat langkah-langkah Pak Prabowo itu elegan loh.